semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang kangen sama Desmay nggak? Ada dong, masa nggak ada? Ya, jadi kali ini, saat ini, sore ini Desmay mau bikin video baru atas request dari salah satu teman di Instagram ya, teman-teman follower. Jadi minta tolong untuk dibikinkan video dengan tema, sebentar, baca dulu apa nih katanya. Dengan tema bagaimana pengolahan batin, gimana pengolahan batin saat merasa turun nih bisnisnya, kayaknya udah pada jenuh, kok gregetnya udah beda dan lain sebagainya. Nah karena gini teman-teman, tadi pagi Desmay ada posting tentang sebuah kondisi gitu ya, dimana kadang-kadang kan gini, ketika kita bertemunya atau kita berkumpulnya dengan orang yang merasa bahwa kondisi saat ini tidak baik-baik saja sebenarnya, misalnya ya kayak misalnya kok sekarang susah ya kita jualannya gitu ya, terus juga kok banyak yang turun prestasinya ya. Nah kadang-kadang orang yang kurang tepat untuk berkumpul sama kita, dia bisa aja bilang begini, ah santai aja, memang kayak sih zaman sekarang ini agak susah ya untuk cepet naik level gitu, kayaknya juga untuk down trip juga semakin berat. Tapi nggak kita aja nih, banyak kok yang kayak gitu. Nah jadi request tadi adalah berhubungan dengan postingan Desmay tadi pagi soal itu ya. Jadi itu ibarat kepiting yang mencapit-capit kepiting lainnya yang lagi gosrek-gosrek gitu ya, naik ke ember gitu, mencoba untuk keluar, tapi sama kepiting lain itu dicapit-capitin biar turun juga, sama-sama nemenin dia. Nah itu ibaratnya seperti itu tuh, orang yang bicara santai aja, memang misalnya sekarang ya susah bisnisnya nih ya. Nah hati-hati. Jadi berkaitan dengan pertanyaan tadi, jadi lupa. Berkaitan dengan pertanyaan tadi, gimana gitu ya, maksudnya gimana sih ngatasinnya situasi seperti itu, apalagi yang terjadi itu kan lebih di internalnya kita. Jadi ada hal-hal yang eksternal dari luar yang kurang tepat masuk ke dalam diri kita, dan akhirnya kita menemukan pembenaran gitu atas keinginan kita untuk menyerah, atau keinginan kita untuk berhenti, atau keinginan kita untuk menjeda dulu. Nah ini kita harus seperti apa? Ayo kita bahas. Oke, jadi bagaimana menurut Desmay soal hal tersebut gitu ya. Yang pertama nih teman-teman ya, kalau bicara bagaimana seorang Desmay, yang pertama seorang Desmay ini memang tidak gemar berkumpul-kumpul. Jadi sangat jarang sekali ya saya ngumpul dengan orang-orang gitu ya, entah itu misalnya teman sekolah, teman kuliah, teman sister lain misalnya di MCI itu bisa dibilang jarang ya. Jadi karena kondisi inilah, jadi seorang Desmay itu kadang lebih banyak mempelajari hal-hal baru gitu loh. Jadi kayak menggali potensi diri, karena memang internal saya tuh kuat gitu teman-teman. Jadi misalnya saya nggak percaya sama seseorang gitu ya, karena kuatnya internal saya, kadang saya kalau nggak percaya sama orang, bener saya nggak percaya banget sama dia gitu. Justru kadang malah sampai saya jaga jarak gitu, karena internal saya kuat banget. Nah kalau yang berkaitan dengan pertanyaan tadi, harus seperti apa ketika internal saya selalu saya isi dengan hal-hal yang lebih menuju kepada motivasi, kekuatan, keyakinan. Jadi saya nggak terlalu dapat impact gitu ya, dapat pengaruh atas omongan orang-orang yang seperti itu. Nah tadi malam juga itu merupakan satu materi juga yang saya bahas di grup meeting ya, di Zoom, bahwa kadang-kadang itu orang tuh suka gampang banget kasih pembenaran gitu loh. Sebenarnya dia males, sebenarnya dia zona nyaman gitu. Kalau misalnya memang dia tahu bahwa kondisinya sekarang berat, why kamu nggak melakukan lebih daripada yang sekarang? Kan udah tahu nih, misalnya down trip di MCI itu kayaknya berat, ya udah berarti kamu lakukan lebih dong, kamu berinovasi dong cara promosinya ya, kamu pelajari lagi dong bagaimana mendekati misalnya member yang lagi bobo gitu, atau mendekati customer yang tarik ulur mau order gitu kan. Pakai cara satu gagal, coba deh cari cara dua. Nanti kalau cara dua coba agak susah juga, coba deh cari cara ketiga ya. Bukan kita mencari pembenaran yang seperti apa,
waktu kita merasa bahwa ini benar susah, ya kan, dapat customer susah, bangunin member susah, terus lihat leader A nggak jalan, leader B nggak downtrip, leader C nggak naik level, ya kan, terus kita mengeneralisasi bahwa oh iya sih memang kondisinya susah, itu aja sih si ini. Akhirnya apa impactnya ke kita? Ya impactnya kita juga ikut turun progres seperti mereka, mau nggak mau kan. Jadi kalau misalnya Mbak, kalau Mbak Desme kan jarang tuh ngumpul-ngumpul. Kalau kayak saya Mbak, sering kumpul-kumpul gitu kan. Dan perkataan itu tuh ya sering ya saya dapetin, misalnya orang bilang zaman sekarang tuh orang mikir banget kalau keluarin uang gitu. Apalagi misalnya beli produkmu harganya sampai juta-jutaan, ya nggak mungkin lah misalnya. Ya ada omongan-omongan yang membuat down gitu. Dan melihat dari ke kondisi diri sendiri jadinya kayak membenarkan. Nah kalau kondisi itu terjadi gimana Mbak Desme? Berarti jangan samakan frekuensinya sama orang itu. Sebisa mungkin hindari, karena biar bagaimanapun juga walaupun internal kita kuat, tapi setiap hari kita dapat asupannya itu omongan-omongan yang seperti itu dan kita tidak menjauhkan diri kita dari mereka, maka ya kita akan akan jadi sama dengan mereka gitu loh, pemikirannya akan jadi sama, ya kan. Makanya kenapa sih kita itu harus diajarinnya apa? Deketin orang sukses, pelajari bagaimana orang sukses bekerja, terus juga apa aja tuh habit-habitnya orang sukses, supaya apa? Ketika itu terus yang kita kerjakan walaupun kita belum sukses, maka perjalanan kita, progres kita, pemikiran kita, keseharian kita yang menuju kepada hal-hal yang dilakukan oleh orang sukses. Nah makanya jadi jangan dengerin dan jangan deketin ya orang kalau sudah bicara negatif dan kita merasa itu terganggu, ya jangan, udah sebisa mungkin kurangin interaksi. Jadi sebenarnya sesimpel itu aja. Kalau kita merasa sedang ragu sekarang, keyakinannya lagi turun gitu ya, ya udah berarti pupuk lagi keyakinannya. Caranya seperti apa? Dapatkan banyak-banyak motivasi, pelajari lebih banyak, apa sih yang kamu nggak tahu, apa sih yang kamu kurang fasih, kurang skill, ya kan. Terus juga Mbak kalau berkaitan dengan member itu gimana ya, kalau misalnya saya sih yakin Mbak di MCI, pokoknya saya semua sistem di MCI saya ikutin gitu kan. Saya nggak pernah lambat tuh kalau ikut Zoom, saya selalu ikut trainingnya VSN. Tapi teman-teman tentu saja kita tidak bisa sukses sendiri kan ya. Jadi berarti apa? Kalau kita memang masuk di sistem udah bagus, sudah keren banget, tapi alangkah lebih baiknya kalau kita pun bisa kita giring masuk ke dalam sistem. Karena biar bagaimanapun juga dia tidak akan bisa yakin terhadap bisnisnya, tidak yakin terhadap dirinya sendiri, merasa bahwa kondisi ya udah susah memang gitu ya. Itu karena apa? Karena dia tidak terasup oleh motivasi, terus ilmu-ilmu baru, skill-skill baru dia nggak dapet. Ya karena apa? Karena dia nggak masuk dalam sistem kan. Bayangin kalau cuman kita yang masuk ke dalam sistem, semua tim kita nggak ada yang masuk ke sistem. Emang bisa kita kerja sendiri, kumpulin poin sendiri, closing sendiri? Ya nggak bisa kan? Nah berarti timnya juga harus masuk ke dalam sistem. Bagaimana cara kita membujuk, mencontohkan, terus ya sabar, kasih tahu lagi, ayo masuk sistem yuk. Nanti sistem itu bikin kita jadinya gampang closing loh. Ya memang berat teman-teman. Berat tuh dalam artian apa? Berat memang menjadi seorang leader yang mengarahkan begitu banyak tim kita supaya mau masuk ke dalam sistem, sehingga dia dapat skill baru, pengetahuan baru yang akan memudahkan dia menatap prosesnya nanti. Ya memang berat, tapi akhirnya kita jadi leader yang lebih dewasa gitu. Kayak ya sabar ya, tapi tetap juga berstrategi ya kan. Jadi ikutin aja ritme yang terjadi sekarang, tapi sebisa mungkin kitanya punya keyakinan yang bagus, punya lingkungan yang bagus, tontonannya bagus, bacaannya bagus, skillnya bagus. Ya, semangat. Itu aja yang Desme bisa sharingkan. Nggak tahu teman-teman paham apa enggak, yang penting kita udah sharing ya. Semangat buat kita semua. Sampai ketemu di panggung kesuksesan. Better Life with MCI. Semangat ya.